semua, kali ini kita akan belajar mengenai iklan, slogan, dan poster untuk materi kelas 8 bab 2 dalam kurikulum Merdeka Belajar. Oke, kita mulai bahas materi yang pertama, yaitu iklan. Berdasarkan pengertiannya, secara umum iklan ini dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Nah, pemberitahuan yang dimaksudkan di sini yaitu mengenai suatu barang dan jasa yang dipromosikan baik melalui televisi ataupun koran. Sebenarnya ketika kita membahas mengenai iklan, pasti kalian sudah memiliki gambaran mengenai iklan yang pernah kalian lihat. Salah satunya iklan yang ada di televisi, iklan yang ada di koran, iklan yang di YouTube, dan berbagai macam lainnya dimanapun kita bisa menemukan iklan gitu ya. Kalau misalnya iklan yang ada di televisi, ketika kalian menonton suatu tayangan film, biasanya kan itu ada iklan ya sebelum lanjut ke film tersebut. Nah, iklannya itu bisa berupa iklan Pepsodent, iklan Marjan, iklan sosis, dan segala macamnya. Nah, tujuan iklan ini untuk apa? Yaitu untuk mendorong atau membujuk khalayak atau membujuk kalian-kalian ini agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi iklan yang ditampilkan itu harus iklan yang menarik agar apa? Para penonton itu atau para pembaca bisa tertarik dengan barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, jenis-jenis iklan. Nah, jangan sampai kalian beranggapan ya kalau iklan ya iklan, hanya promosikan barang dan jasa doang gitu. Tetapi kita harus juga mengetahui, atau Anda juga harus mengetahui sebutan lain dari jenis-jenis iklan tersebut. Contoh ya, dalam jenis-jenis iklan ini ada yang dikenal iklan komersial. Apa yang dimaksud dengan iklan komersial? Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Contoh iklan komersial. Iklan yang ditampilkan di banyak tempat seperti majalah, televisi, radio, web, kendaraan, dan gedung-gedung perkantoran. Sesuai dengan penjelasan Ibu yang sebelumnya, berarti itu masuk pada bagian contoh iklan komersial. Kemudian dalam penggunaan atau penayangan iklan komersial itu harus ada informasi-informasi yang mencakup bagian-bagian yang harus ada dalam iklan komersial. Bisa kalian perhatikan ada 5 bagian. Yang pertama, dalam iklan komersial itu informasi ini harus ada, yaitu produk yang hendak dikenalkan. Kedua, penjelasan tentang produk. Ketiga, keunggulan produk. Keempat, cara mendapatkan produk. Kelima, terkadang sebuah iklan juga itu memuat harga dan testimoni. Kelima ini harus ada dalam penayangan iklan komersial ya. Lalu jenis yang selanjutnya adalah iklan non-komersial. Non-komersial ini atau iklan non-komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Berarti yang dipromosikan di sini bukan barang, tetapi sebuah pemberitahuan untuk mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Contohnya, iklan stop merokok, iklan ayo cuci tangan, iklan sayangi hutan kita,
iklan tidak ada alasan untuk bully, iklan peduli kesehatan, dan berbagai macam contoh lainnya yang berupa pemberitahuan untuk mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Jadi di sini bukan mempromosikan tentang barang ya. Jadi untuk mempromosikan suatu barang, produk atau jasa itu bagiannya komersial, sedangkan untuk non komersial hanya berisikan tentang ajakan agar orang-orang melakukan apa yang diiklankan, begitu. Nah, di sini iklan ditinjau dari isinya. Maksudnya adalah ketika seseorang ingin membuat suatu iklan, itu jangan asal membuat begitu saja. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah objektif dan jujur. Jangan melebih-lebihkan kata-kata atau tawaran yang diberikan dalam iklan tersebut. Tujuannya hanya untuk agar orang-orang mau membeli. Nah, ketika orang membeli lantas tidak sesuai dengan ekspektasi, itu akan mempengaruhi nilai jual dari barang tersebut. Kemudian, iklan itu harus menarik. Kalau iklannya asal ditayangkan begitu saja, tidak menarik, ya orang-orang akan mencari penawaran barang lainnya yang membuat mereka tertarik untuk membelinya. Yang ketiga yaitu iklan harus singkat dan jelas. Apakah kalian pernah melihat iklan yang panjang begitu penjelasannya? Kata-kata yang digunakan juga terlalu berlebihan. Saya rasa dalam pembuatan iklan itu rata-rata ya, mereka itu membuatnya dengan singkat dan jelas. Karena kalau misalnya orang-orang hanya fokus pada mendengarkan atau membaca tawaran-tawaran tersebut, mereka juga akan bosan kalau terlalu panjang. Jadi iklan tersebut harus singkat dan jelas. Lanjut, untuk yang keempat, tidak bertentangan dengan sara. Nah, ini paling penting di sini. Dalam iklan tersebut jangan ada yang menyinggung perbedaan-perbedaan yang ada seperti perbedaan agama, budaya, ras, golongan, dan berbagai macam lainnya. Iklannya itu harus yang netral, jangan ada yang menyinggung siapapun itu. Slide selanjutnya yaitu ciri-ciri iklan. Di sini ciri-ciri iklan itu ada 3. Yang pertama adalah informasi, yaitu bersifat memberikan informasi atau menerangkan. Kedua, komunikatif. Keadaan saling dapat berhubungan, mudah dipahami atau dimengerti. Ini paling penting ini. Jadi dalam pembuatan iklan itu konsep kata-katanya atau narasinya itu harus dibuat dengan baik itu untuk para khalayak atau para masyarakat ini dapat memahami dengan cepat maksud dari iklan yang ditayangkan gitu. Ketiga, bahasa singkat dan padat, sama dengan penjelasan yang sebelumnya ya, bahwa iklan itu jangan terlalu panjang, cukup singkat dan padat. Tujuan ya intinya adalah agar orang-orang itu mudah memahami iklan yang disampaikan. Selanjutnya, mari kita bahas slogan. Berdasarkan pengertiannya, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan ini juga sering pula disebut sebagai moto atau semboyan. Pernahkah kalian mendengar slogan seperti ini? Pemuda sehat, negara kuat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, 4 slogan ini bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup seseorang. Kalau misalnya kalian lagi down, silakan kalian buat
slogan atau moto hidup kalian. Jadi ketika kalian lagi dalam keadaan tidak bersemangat, kalian bisa mengingat moto hidup kalian atau slogan hidup kalian. Dan yang perlu diketahui juga bahwa slogan ini lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan suatu tujuan atau prinsip hidup seseorang. Selanjutnya, ciri-ciri dari slogan dan tujuannya. Ciri-ciri slogan itu ada 3. Yang pertama, biasanya berupa perkataan singkat yang mudah diingat dan menarik. Ciri yang kedua, bisa berupa klausa, frasa, kalimat, maupun moto. Ketiga, bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Kemudian, untuk tujuannya, bertujuan untuk menyadarkan warga masyarakat, bertujuan memberikan informasi tertentu, bertujuan mengimbau orang lain, bertujuan mempengaruhi orang lain, bahkan bertujuan untuk memotivasi orang lain. Ini tergantung dari konteks slogan yang digunakan. Ini tujuannya untuk apa? Itu kan nanti menyesuaikan dari segi isi dan penyampaiannya. Berdasarkan pengertiannya, poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni berisi pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster ini mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Kemudian, poster ini lazim dipasang atau dipajang di tempat umum karena kan berisi tentang pemberitahuan. Jadi harus ditempatkan pada tempat umum yang orang-orang dapat melihatnya. Kemudian, yang perlu kita pahami juga atau kalian pahami bahwa poster hampir sama dengan iklan ataupun slogan. Dari segi mananya dikatakan sama? Dilihat dari segi bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Inilah pembahasan mengenai materi iklan, slogan, dan poster untuk bab 2, kelas 8 kurikulum merdeka. Ibu harapkan kalian dapat mendapatkan gambaran mengenai perbedaan dan persamaan dari ketiga poin tersebut, yaitu iklan, poster, dan slogan. Jangan lupa kalian like YouTube channel ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan tambahan pengetahuan perihal perbedaan ketiga poin tersebut. Sekian dan terima kasih.